Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Dimyati dengan NIM 23050971. Untuk malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi use case dengan dosen pengampu Ihsan Maulana. Oke, yang pertama, sini apa itu use case? Use case adalah sebuah deskripsi tentang bagaimana seseorang pengguna aktor berinteraksi dengan suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case menggambarkan langkah-langkah atau alur yang dilakukan oleh pengguna dalam sistem. Dalam suatu skenario, penggunaan use case digunakan untuk memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, serta membantu dalam merancang dan mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sini apa tujuan use case? Si Akbar. Guys. Ulang di Mimi. Use case beberapa. Terus kan. Oke, bisa di skip ya. Sini apa tujuan dari fungsi use case? Use case berperan untuk menetapkan perilaku sistem saat diimplementasikan dalam sebuah model. Mungkin terdapat satu atau beberapa use case diagram. Kebutuhan atau persyaratan adalah fungsionalitas apa yang harus disediakan oleh sistem, kemudian didokumentasikan pada model use case untuk menggambarkan fungsi sistem yang diharapkan. Use case dan mengelilinginya atau aktor, serta hubungan antar aktor dengan use case itu sendiri. Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun rekrutmen, mengkonsumsikan rancangan dengan klien, dan merancang test case untuk semua fitur yang ada di dalam sistem. Sini ada karakteristiknya. Use case adalah interaksi atau dialog antar sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Use case diprakarsi oleh aktor yang mungkin melibatkan peran aktor lain. Use case harus menyediakan nilai minimal pada satu aktor. Use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi atau use case lain. Mungkin disisipkan. Use case memiliki objek use case yang disebut skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal. Sini ada komponen use case diagram. Pertama itu ada aktor. Yang kedua, yang aktor ini pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram, namun untuk dapat terciptanya satu use case diagram diperlakukan beberapa aktor. Aktor tersebut mempresentasikan seseorang atau sesuatu, seperti perangkat sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Sebuah aktor mungkin hanya memberikan informasi input pada sistem, hanya menerima informasi dan sistem, atau keduanya. Menerima dan memberi informasi pada sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Aktor digambarkan dengan statement, atau aktor dapat digambarkan secara umum atau di spesifik.
di mana untuk membedakan kita dapat menggunakan relationship. Kedua itu ada use case. Use case adalah gambaran fungsionalitas dari sesuatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti memahami kegunaan sistem yang akan dibangun. Cara menentukan use case dalam suatu sistem, yang pertama itu ada pola perilaku perangkat lunak aplikasi. Yang kedua itu gambar tugas dari sebuah aktor. Yang ketiga itu sistem atau benda yang memberikan sesuatu yang bernilai kepada aktor. Apa yang dikerjakan oleh sesuatu perangkat lunak. Sini ada simbol-simbol use case. Yang pertama itu gambar orang yaitu aktor, atau define niche atau generalization, include, excite, dan association, system, dan use case. Sini ada contoh gambar yang saya dapat, yaitu rekap biodata pegawai. Yang pertama di sini ada pengelolaan pegawai dan gaji, yaitu ada staf TU, bag administrasi, pegawai, print slip gaji, kepala sekolah, laporan data pegawai, dan laporan gaji pegawai. Mungkin itu aja. Mungkin kesimpulannya, use case ini mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan data pegawai secara sistematis dengan melibatkan peran admin atau HRD. Data pegawai dapat diakses dan diperbarui dengan efisien sehingga mendukung kelancaran administrasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.